Baik, uh, hari ini kan kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam mata kuliah pemodel dan simulasi, dan topik lanjutan di sini itu tipe dan proses pemodelan dan simulasi. Apa aja yang mau kita bahas di dalam pembelajaran ini? Yang pertama nanti ya, yang pertama kita bahas di sini tipe model, kemudian tahapan dalam pengembangan model, dan model yang dibuat dapat berfungsi sebagai apa, dan selanjutnya hubungan antara model dengan sistem nyata. Kemudian jenis-jenis model, dan yang keenam yaitu tahapan-tahapan dalam pengembangan model, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis simulasi. Baik, langsung aja kita ke poin 1, yaitu tipe modelnya ya. Tipe modelnya di sini. Tipe model itu terbagi atas empat. Yang pertama, model ikonik. Model ikonik ini merupakan model yang mengandung karakteristik dan properti nyata dari suatu sistem yang dimodelkan. Sementara di sini contohnya untuk bentuk pilot ya, seorang pilot. Kemudian di dalam tipe model yang kedua di sini itu model analog. Model analog ini adalah model sebagai analogi dari keadaan nyata. Contoh ya, contoh di sini yaitu model histogram ya. Itu di dalam contoh model analog. Kemudian yang poin ketiga yaitu model simbolik atau matematis. Ini merupakan penggunaan simbol sebagai properti dari sistem yang dimodelkan ya. Contoh di sini seperti hitungan matematis ya, S sama dengan V kali T gitu ya. Baik, dan yang terakhir di sini model sistematis. Model sistematis di sini terbagi dua ya, terbagi dua. Yang pertama model matematis deskriptis, yaitu model yang mendeskripsikan perilaku dari sebuah sistem. Sementara yang poin kedua yaitu model matematis normatif. Ini merupakan model untuk pengambilan keputusan. Contoh di sini itu kita ibaratkan model tata letak stok pabrik tekstil ya. Itulah yang tipe model untuk pembelajaran kita di sini. Selanjutnya kita masuk di poin selanjutnya, itu tahapan dalam pengembangan model. Yaitu di dalam proses membuat suatu model adalah proses yang tidak dapat dijabarkan perumusannya secara pasti. Lebih merupakan seni ya, dimana ini dapat diberikan sebagai pegangan dalam membuat suatu model yang hanya petunjuk-petunjuk garis besarnya saja ya. Dalam proses tahapan dalam pengembangan model ini ya, kita bagi beberapa poin
Yang pertama yaitu memahami sistem yang akan disimulasikan. Kemudian yang poin keduanya, mengembangkan model matematika dari sistem. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan model matematika untuk simulasi, ya. Dan yang kedua, membuat program atau software komputer. Sementara yang di E-nya itu melakukan pengujian dan verifikasi serta validasi akhir simulasi. Dan yang terakhir yaitu mengeksekusi program simulasi untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, selanjutnya model yang dibuat dapat berfungsi sebagai apa gitu ya. Yang di sini kita bagi beberapa poin di sini ya. Yang pertama, model ini berfungsi sebagai pembantu untuk berpikir. Maksudnya di sini yaitu model menyajikan deskripsi yang sistematis ya tentang suatu sistem sehingga dapat mempermudah dalam mempelajari sistem tersebut. Sementara di poin kedua itu membantu untuk berkomunikasi. Jadi maksudnya di sini model ini itu untuk mempermudah tentang menjelaskan tentang suatu sistem kepada orang lain. Sementara di poin ketiga itu alat dan latihan ya. Jadi di dalam model yang ini berfungsi sebagai alat latihan dibuat untuk melatih keterampilan dari orang-orang yang berhubungan dengan sistem sebenarnya ya. Contohnya seorang pilot yang dalam tahap belajar ya belum boleh menerbangkan pesawat sesungguhnya, tapi dia belajar mengemudikan pesawat ya dengan menggunakan simulasi ya, menggunakan simulasi. Baik, selanjutnya yaitu model ini berfungsi sebagai alat prediksi ya. Biasanya di dalam ini ya, berdasarkan model dapat ditentukan perilaku sistem pada waktu yang akan datang, di mana pengaruh-pengaruh ya yang ingin diketahui jika ada perubahan sistem atau operasinya. Caranya adalah dengan merubah besaran-besaran variabel ya. Itulah untuk pengaruh dalam masukan dan keluarannya. Dan yang poin selanjutnya yaitu poin terakhir sebagai membantu dalam percobaan. Dalam hal ini eksperimen langsung tidak mungkin ya diadakan karena tidak praktis, sangat mahal ataupun membahayakan. Jadi itulah model yang dibuat di sini untuk berfungsi sebagai apa ya, ada 5 poin kita buat. Baik, selanjutnya untuk ya untuk menilai apakah suatu model dianggap baik cukup sulit ya, tetapi pada garis